dunia ninja kembali diguncang. Kali ini, ancaman terbesar datang bukan hanya dari Otsutsuki, tetapi dari sesama pejuang yang pernah dianggap kawan. Boruto dan Kawaki ditakdirkan untuk saling bertarung, namun kenyataan membawa mereka ke medan perang yang jauh lebih brutal. 3 Otsutsuki misterius muncul dalam keadaan sekarat, membawa kabar mengejutkan. Kawaki yang selama ini dianggap hanya pengejar, ternyata cukup kuat untuk memojokkan mereka. Sementara itu, Shibai Otsutsuki, makhluk yang hampir mencapai keabadian, menyiapkan rencana besar untuk menghabisi Boruto dan menjadikannya sumber kekuatan Shinju. Pertarungan berlangsung sengit. Naruto, Sasuke, Madara, hingga Hagoromo turun tangan untuk menahan Shibai, sementara Boruto harus berhadapan dengan 3 Otsutsuki berbahaya. Serangan demi serangan dilancarkan, strategi dan kekuatan bertarung diuji habis-habisan. Namun, dalam satu momen krusial, Shibai berhasil membalik keadaan. Menggunakan teknik manipulasi ruang dan takdir, nyawa Himawari hampir melayang. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertempuran kali ini benar-benar mengguncang segalanya. Setelah ancaman besar yang sebelumnya muncul, suasana masih terasa mencekam. Boruto berdiri di tengah medan perang dengan sorot mata tajam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Baru saja berhasil menangkis serangan brutal, tiba-tiba muncul 3 sosok Otsutsuki yang langsung menghampiri Shibai. Mereka bukan sembarang Otsutsuki, salah satunya memiliki 2 Senrigan, yang lain menargetkan Ino, dan yang terakhir adalah tangan kanan Shibai sendiri. Ketiganya tampak babak belur, luka-luka memenuhi tubuh mereka. Boruto langsung terpaku, hati berdegup kencang. Siapa yang telah membuat mereka sampai seperti ini? Apakah Kawaki yang melakukannya? Seolah menjawab kebingungan itu, Otsutsuki bermata 2 Senrigan berbicara pada Shibai dengan nada panik. Ini gawat. Kawaki berhasil memojokkan kami bertiga. Dia bukan hanya dingin, tapi juga bertarung dengan brutal. Lihat tanganku. Dia melukainya dengan cara yang mengerikan. Shibai menatap mereka dengan ekspresi tenang, lalu menjawab, Kawaki, ya? Sejak awal sudah direncanakan, Boruto dan Kawaki harus mati bersamaan. Keduanya akan menjadi makanan bagi pohon Shinju sebelum buah cakra terbentuk. Otsutsuki yang menargetkan Ino menimpali, lebih baik segera habisi mereka. Jika Boruto dan Kawaki bergabung, akan sangat sulit menghadapi mereka, terutama dengan adanya Naruto dan Sasuke. Mereka berdua bisa menciptakan pertahanan yang sulit ditembus. Shibai mengangguk pelan, lalu bertanya, di mana Kawaki sekarang? Tangan kanannya menjawab, dia sedang mengejar kami. Sepertinya dia melewati portal dimensi, jadi sebentar lagi mungkin akan tiba. Namun, sebelum bisa berbicara lebih lanjut, Boruto tiba-tiba muncul di belakang mereka. Jogan tahap 4-nya aktif, aura yang mengerikan menyelimutinya. Tanpa basa-basi, rantai besar langsung dilemparkan, mengikat ketiga Otsutsuki dengan kekuatan luar biasa. Situasi mendadak berbalik. Shibai bergerak cepat, tangannya berubah menjadi cakar tajam yang langsung meluncur ke perut Boruto. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasaran, Sasuke muncul dan menukar posisi mereka menggunakan Amenote Jikara. Dalam sekejap, Sasuke kini berdiri di samping Boruto, sementara Shibai terhempas ke tempat lain. Hajar dia sekarang. Ini kesempatan bagus, teriak Sasuke kepada Naruto. Tanpa ragu, Naruto melesat, mencengkeram leher Shibai dan bersiap menghantam wajahnya. Namun, sebelum pukulannya mendarat, Shibai mengeluarkan Raiton dari kedua matanya, menyambar tangan Naruto. Dari dalam dirinya, Kurama memberi saran, gunakan Rasengan untuk mengcounter serangan itu. Campurkan dengan Cakra Rikudo dan energi Sage Mode. Naruto segera membentuk Rasengan raksasa di tangannya, mencampurkan elemen Futon untuk mempercepat putaran. Raiton yang berasal dari mata Shibai tersedot ke dalam pusaran Rasengan, kemudian berbalik menyerangnya sendiri. Naruto menembakkan Rasengan itu dengan kekuatan penuh, ukurannya kini sebesar biji udama. Namun, Shibai bukan lawan sembarangan. Di detik terakhir,
dia menukar takdirnya dengan Himawari. Dalam sekejap, Himawari berada di dalam pusaran Rasengan, sementara Shibai berhasil meloloskan diri. Naruto segera menghentikan serangannya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Hima, kau tidak apa-apa?" Himawari tergeletak di tanah, tetapi tubuhnya tidak mengalami luka sedikit pun. Lapisan cakra Kurama dan Kaguya, ditambah dengan Tenseigan, melindunginya dari serangan mematikan tadi. Saat Naruto memastikan putrinya baik-baik saja, Shibai sudah melesat menuju Boruto yang masih mengikat ketiga Otsutsuki itu. Boruto berteriak kepada yang lain, "Hentikan Shibai dengan cara apapun. 3 Otsutsuki ini harus mati dulu." Mendengar itu, Madara bergerak cepat. Dengan menggunakan teknik limbo, 5 sosok tak terlihat miliknya langsung mengepung Shibai. Satu limbo memegangi tangan kanan Shibai. Limbo kedua mencengkeram tangan kirinya. Limbo ketiga melingkarkan tangan di lehernya. Limbo keempat dan kelima mencengkeram masing-masing kakinya. Shibai benar-benar terperangkap. Madara tak membuang waktu. Dengan kecepatan tinggi, dia melesat dan menembus perut Shibai dengan pedang Susanoo. Darah memuncrat. Shibai menunduk, melihat perutnya yang kini bolong. Wajahnya menegang menahan sakit. "Uchiha Madara, kau merepotkan, sama seperti Boruto," geramnya. Shibai mencoba meregenerasi tubuhnya, tetapi Sasuke tidak memberinya kesempatan. Dalam satu tebasan, kedua kakinya terputus. Naruto langsung menebas tangan kirinya dengan tongkat Gudo Udama. Himawari menyusul dengan Kinrin Tensei Baku, menebas tangan kanannya. Kini Shibai benar-benar terpojok. Tanpa kaki, tanpa tangan, dan perut yang hancur parah, dia tak bisa lagi bergerak leluasa. Chojuro, yang telah pulih dari luka sebelumnya, mengangkat pedang Hiramekarei dan menusukkan duri besar ke leher Shibai. "Sekarang, habisi kepalanya," serunya. Sasuke, tanpa ragu, mengayunkan Kusanagi, menebas leher Shibai. Namun, saat kepala hampir putus, Shibai mengaktifkan Jogannya untuk melakukan serangan terakhir. Tapi Hagoromo sudah siap. Dengan cepat, dia menutup tubuh Shibai dengan lapisan cakra Rikudo. "Rikudo Chibaku Tensei," seru Hagoromo. Tanah bergetar. Batu-batu besar terangkat ke udara, membentuk segel yang mengunci tubuh Shibai. Kini dia benar-benar tersegel. Sementara itu, Boruto masih berhadapan dengan 3 Otsutsuki. Salah satunya mencoba menggunakan ilusi, tapi Boruto tetap berjalan santai. Yang lain menyerap cakranya, tapi tiba-tiba tubuh mereka malah meledak. Boruto ternyata sudah memodifikasi cakranya dengan elemen penghancur. Dengan Jogan tahap 4, dia mengayunkan Kusanagi yang teraliri petir Shiden. Dalam satu serangan, ketiga Otsutsuki itu terpotong. Tak berhenti di situ, Boruto menembakkan Tomogoro Shio Haikotsu ke arah mereka. Dalam hitungan detik, tubuh mereka berubah menjadi abu. Sasuke menatap Boruto dengan kagum. "Kau luar biasa. Bisa menghabisi 3 Otsutsuki hanya dalam satu serangan." Naruto mengangguk. Kawaki kuat, tapi untuk menyaingi Boruto masih jauh. Jika Boruto berada di level 100%, maka Kawaki masih 70%. Madara bergumam, tapi Kawaki bisa jadi ancaman karena ideologinya bertentangan dengan kita. Itachi tiba-tiba berbicara, "Ada yang aneh." Shibai terasa lebih lemah dari sebelumnya. Boruto tersenyum kecil. "Itu karena setiap seranganku perlahan mengikis staminanya, seperti Baryon mode ayah. Setiap kali aku menyerangnya, dia semakin lemah." Semua terdiam, menatap segel yang mengurung Shibai. Mereka menang, tapi ancaman belum berakhir. Dunia masih berada di ambang kehancuran, dan perang belum benar-benar usai. Karena itulah ending prolog di cerita ini bisa aja berbunyi seperti ini. Sarada Uchiha telah membuktikan dirinya sebagai pewaris klan Uchiha yang luar biasa. Dengan kekuatan Sharingan yang berkembang pesat dan tekad yang tak tergoyahkan, ia bukan lagi hanya seorang gadis yang ingin menjadi Hokage, ia kini menjadi harapan baru bagi desa dan klannya. Namun, setelah semua yang terjadi, muncul pertanyaan besar, bagaimana peran Sarada ke depannya dalam menghadapi sisa ancaman Otsutsuki? Apakah dia akan menemukan cara untuk melampaui batas kekuatannya, atau justru harus menghadapi kenyataan pahit tentang warisan Uchiha yang kelam? Lebih dari itu, dengan dunia ninja yang terus berubah, akankah Sarada tetap setia pada mimpinya, atau takdir akan membawanya ke jalan yang tak terduga? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kekuatan mata Uchiha yang belum terungkap sepenuhnya?
Dan yang paling penting, jika Boruto telah menemukan jalannya, apakah Sarada juga siap menghadapi takdir yang mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan? Jadi kesimpulannya, Sarada Uchiha bukan lagi sekadar penerus klan Uchiha, ia adalah simbol harapan dan perubahan. Perjalanannya penuh dengan tantangan, dari membuktikan dirinya sebagai seorang ninja, menghadapi ancaman besar, hingga mencari jati dirinya di tengah sejarah klannya yang penuh tragedi. Namun, di balik semua itu, tekadnya untuk melindungi desa dan mengejar mimpinya tetap tak tergoyahkan. Kini, dengan dunia yang terus berkembang dan ancaman yang semakin besar, Sarada telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bayangan para pendahulunya. Ia adalah Uchiha yang baru, dengan jalannya sendiri. Namun, tantangan terbesar mungkin masih menantinya di masa depan. Apakah ia akan mampu mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemimpin sejati, atau takdir klannya akan membawanya ke arah yang tak terduga? Jawabannya hanya akan terungkap seiring waktu. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.